Shalom Bapak Saudara, selamat bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, kami percaya Tuhan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lelah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidup kami, hidupku. Haleluya Tuhan, glory haleluya. Oh, Bapa kami datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, tak usah kami takut bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
haleluya. Haleluya, glory, haleluya Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh nyanyi haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Sungguh Kau hebat, perbuatanmu di hidup. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan mengurapi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sehingga kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun dengan jarak yang tidak tertentu ya Tuhan. Tuhan kami percaya dengan ibadah ini boleh menguatkan iman kami, jemaat kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Bapa Kau pakai kami semua, tim musik, singer, leader, dan juga jemaat-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji dan kita mau masuk ke hadirat Tuhan, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia, haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian,
hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan namamu terangkan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, oh. Haleluya. Kita percaya bahwa ketika kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan aman. Haleluya. Wow. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yo. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu,
Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Kau meneguhkan langkahku. Haleluya Tuhan Yesus. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat sebuah pujian. Kita mau bersyukur buat Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah terbatas buat kehidupan kita. Kau
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Syukur, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya. Di dalam hidupku ku bersyukur. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan bimbang, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam kesempatan ini telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian kami menjadi dupa harum yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Selanjutnya kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Kiranya semua jemaat yang ada di rumah masing-masing sedang siap untuk beribadah dengan melalui alat komunikasi yang ada. Tuhan berkati supaya semuanya membuka hati untuk Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan rangkaian acara ibadah ini sampai pada akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, di mana firman sore hari ini saya berikan tema bersukacita dalam segala keadaan. Sekali lagi, bersukacita dalam segala keadaan. Ada dua macam sukacita. Yang pertama adalah sukacita yang biasa, yang umum, yaitu ketika kita senang, ketika kita memperoleh rezeki, semua keadaan baik, ya itu orang bisa bersukacita. Tetapi bagaimana dengan sukacita ketika kita dalam kondisi susah, dalam kondisi sedih, dalam kondisi bermasalah? Mungkinkah kita bersukacita? Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kita diajak untuk bersukacita dalam Tuhan, bersukacita dalam segala keadaan. Mari kita akan buka dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat sampai dengan ayat 9. Di sana berbunyi demikian. Silakan dibuka Alkitabnya, Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini Rasul Paulus menekankan tentang betapa pentingnya bersukacita. Di dalam ayat 4 ini sampai 2 kali diulang oleh Paulus, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Dalam hal ini, saudara,
Ada alasan penting yang Paulus sampaikan, ya, kenapa harus bersukacita? Iya, bersukacita dimaksud adalah bersukacita karena punya Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena mengenal Tuhan. Kalau kita lihat kondisi Paulus pada waktu itu, ketika dia menulis menulis surat kepada jemaat di Filipi ini, Paulus sedang berada dalam penjara. Ya, Paulus sedang berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Saudara, mungkinkah orang yang di dalam penjara ini bisa bersukacita? Ya, kalau kita melihat, walaupun dia berada dalam penjara, tapi hatinya tidak terpenjara. Itu indahnya. Ya, sehingga kalau kita membaca di dalam pasal 1 ayat yang ketiga, dia bisa bersyukur walaupun dalam kondisi di penjara, tapi hatinya tidak di penjara. Seringkali dalam kehidupan ini, orang tidak bisa bersukacita. Kenapa? Oleh karena hatinya terpenjara. Hatinya tidak ada kebebasan. Hatinya ada kegelisahan di sana. Hatinya ada tekanan. Hatinya ada kemarahan, ada kebencian, sehingga tidak bisa untuk bersukacita karena hatinya sedang terpenjara. Tapi Paulus, walaupun dia berada dalam penjara, tapi hatinya tidak terpenjara. Walaupun kondisi Paulus pada saat itu, ajarannya itu sedang ditentang. Ya, ada orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya sebagai hamba Kristus. Tapi ternyata dia memberitakan Kristus itu dengan iri hati, dengan dengki kepada Paulus. Dan Paulus mengatakan bahwa mereka itu adalah hidup sebagai seteru salib Kristus. Bayangkan, kita melihat bahwa orang yang dimaksud oleh Paulus itu memberitakan Injil, tapi ternyata hidupnya menjadi seteru salib Kristus. Hidupnya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Paulus pernah mengingatkan kepada jemaat Filipi, hati-hati terhadap penyunat palsu, terhadap anjing-anjing. Yang dimaksud adalah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal ini, hal yang biasa, sebuah persaingan, tentu kalau sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saingannya adalah hamba Tuhan. Saling berebut apa yang namanya ketenaran. Ya, itu kalau hamba Tuhan hanya untuk mencari popularitas, mencari ketenaran untuk namanya sendiri, bukan nama Kristus. Itu bisa seperti itu. Antar gereja bisa persaingan. Saudara, kalau persaingan sehat enggak masalah, tapi persaingan yang tidak sehat, mempengaruhi jemaatnya orang lain, ya mempengaruhi gereja lain supaya pindah ke tempat gerejanya. Itu hal yang biasa persaingan. Ya, antar pedagang, antar bisnis ada persaingan, itu hal yang biasa terjadi dalam dunia ini. Tetapi Bapak Ibu saudara yang perlu kita perhatikan, persaingan boleh selama itu sehat, tetapi jangan sampai persaingan itu menggerogoti sukacita yang kita miliki. Ada banyak masalah dalam hidup ini. Memang seperti itu, tetapi jangan sampai masalah-masalah itu menggerogoti, mempengaruhi sukacita yang seharusnya kita miliki di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya sukacita yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita itu
tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Orang bisa bersuka cita dalam kondisi hancur perekonomiannya, keuangannya, ya. Orang bisa bersuka cita dalam kondisi ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu bisa saja. Tapi bagi orang yang punya Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, semua itu tidak boleh mempengaruhi sukacita yang harus kita miliki. Satu contoh misalnya, kalau Bapak Ibu membaca kitab Habakuk ya, dalam perjanjian lama, itu ada namanya kitab Habakuk, ditulis pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Ya, kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, ayatnya 17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Di sana dikatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebagai contoh bahwa Habakuk mencatat bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, ya, hasil pertanian kita mengecewakan, ya, modalnya sudah habis banyak, tapi ketika panen tidak imbang dengan pengeluaran, dengan modal yang kita keluarkan. Hasil-hasil yang kita harapkan tidak memadai dengan modalnya. Hewan ternak, hewan piaraan yang kita punyai ternyata hilang, mati, atau mungkin dicuri orang. Ya, saudara, secara logika, secara akal, itu bisa membuat orang jadi kecewa, ya, jadi takut, saudara. Tapi ternyata Habakuk mencatat sekalipun semuanya itu terjadi, maka dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah indahnya hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kembali Paulus menekankan kenapa harus bersuka cita. Ya, karena sukacita ini adalah bagian yang kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, bagian yang kita miliki orang yang percaya kepada Tuhan. Kuncinya Paulus di dalam Filipi 1 ayat 21, di sana dikatakan, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang merupakan kunci kenapa bisa bersuka cita. Ya, oleh karena hidupnya adalah bagi Kristus, dan apabila dia mati itu sebuah keuntungan. Ini yang seharusnya juga harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Selagi kita hidup, diberikan kuat, diberikan sehat oleh Tuhan, ya, hendaklah hidup untuk Kristus. Maka apabila itu terjadi pada diri kita, hidup kita untuk Kristus, maka kematian itu adalah merupakan keuntungan. Kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan atau mengecewakan, tapi kematian itu adalah merupakan keuntungan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara, jangan kita keliru tujuan dalam hidup ini. Ya, tujuannya menjadi orang yang kaya, ya, hidup untuk menyenangkan diri sendiri, hidup untuk melampiaskan hawa nafsunya. Itu salah tujuan. Mari dengan firman Tuhan yang malam ini pagi ini kita dengarkan bersama-sama, akan memberikan motivasi dalam hidup kita bahwa masalah boleh ada terjadi dalam hidup ini, tapi jangan sampai masalah itu mengalahkan, menghancurkan sukacita
yang kita miliki di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang kelima di dalam surat Filipi tadi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Dalam hal ini Paulus mengingatkan supaya kebaikan hati kita itu diketahui semua orang. Ini wujud dari sukacita itu bahwa kebaikan hatinya diketahui oleh orang, dilihat oleh orang. Ya, saudara, saya kira kalau hati kita ini baik dan ada sukacita di dalamnya, orang akan melihat kehidupan kita, terpancar wajah kita itu wajah yang sukacita, bukan wajah yang layu, ya, wajah yang yang nampak gelisah, wajah yang nampak kecewa, bukan. Tapi kalau hati kita ada sukacita, ya wajah kita cerah, ya. Wajah kita cemerlang, dapat memancarkan sinar Kristus kepada orang lain. Ya, jadi sukacita itu bukan bergantung karena dompetnya tebel, ya, tasnya isinya banyak duit, ya, di bank banyak simpanan. Tidak, sukacita yang sebenarnya itu karena ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau kita punya hidup ini untuk Kristus, saudara-saudara, ya sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat hidup ini cemas. Karena apa? Ya, hidup sudah diatur, ditata oleh Tuhan. Hidup ini sudah dijamin apa yang menjadi kebutuhan, keperluan dalam hidup ini. Ya, selama kita ada sukacita, ya, rezeki berkat itu akan mudah datang. Ya, misalnya ada orang mau memberikan berkat kepada kita, tapi wajahnya kusut, ya, orang nggak jadi akan memberikan berkat. Betul nggak kira-kira? Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya Sulaiman mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu, ya, jagalah hatimu supaya dapat memancarkan kebaikan kepada orang lain. Ya, karena dari dalam hati itu terpancar segala kebaikan, dalam hati itu terpancar kemuliaan, dari dalam hati itu terpancar hal-hal yang baik. Jadi kalau hatinya itu baik, ada Tuhan, ada sukacita di dalamnya, maka semuanya akan jadi baik. Tapi sebaliknya kalau hatinya jahat, hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh iri hati, hatinya penuh rasa jengkel pada orang lain. Saudara, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang terdapat dalam wajah kita, itu juga memancarkan sesuatu yang buruk. Itu sebabnya marilah menjelang hari kedatangan Tuhan, kata Paulus ini, supaya kebaikan hati kita itu terpancar, dilihat oleh orang lain. Ya, walaupun dalam kondisi seperti ini banyak orang takut, orang susah, ya. Tetapi kalau kita punya hati yang dapat memancarkan kebaikan, saudara-saudara, orang akan melihat, apa sih rahasianya orang Kristen itu? Apa sih kuncinya orang Kristen itu? Kok selalu nampak sukacita? Ya, rahasianya ada Tuhan di dalam hati kita. Ada Kristus yang menguasai hati kita sehingga kita dapat memancarkan sesuatu yang baik. Ya. Banyak orang atau hamba-hamba Tuhan yang meramalkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ya, dengan demikian kita akan menata hidup ini untuk lebih baik lagi. Jangan kita pikir, Tuhan datang masih lama. Mulai dulu diberitakan oleh banyak pendeta, sampai sekarang ya belum terjadi.
Jangan kita pikir, saudara, kedatangan Tuhan itu masih lama. Kita tidak tahu kapan waktunya, tapi yang jelas kita diajak untuk supaya kita dapat memancarkan hati kita, dapat memancarkan hidup kita untuk menunjukkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yang ke-6, ayat yang ke-6. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-6, orang yang punya sukacita itu hendaknya jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, dikatakan di situ tentang apapun juga. Ya, dikatakan apapun juga itu tentu ini artinya luas. Yang menyangkut masalah hidup, kebutuhan, ya perjodohan, masa depan, ya susah. Banyak hal yang orang menjadi khawatir. Ya, tetapi kita diajak, kalau kita punya sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan khawatir. Nyatakan semua itu kepada Allah dalam doa, ya kan? Dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur, ditambah dengan percaya dan berserah kepada Tuhan. Ya, kalau saudara kita punya keinginan, kita bawa dalam doa. Ya, jangan doa malas. Ya, kita bawa pergumulan itu kepada Allah, kita memohon. Memang kita diajar oleh Tuhan, mintalah maka kamu akan diberilah. Kalau kita tidak pernah minta, saudara, bagaimana Tuhan bisa memberi? Kalau kita tidak pernah mengucap syukur, bagaimana Tuhan melihat hati yang baik di dalam diri kita? Kita perlu berdoa, perlu mengucap syukur atas apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kita perlu. Kita juga perlu percaya, saudara. Jadi orang yang bersukacita itu mesti punya rahasia kehidupan. Penuh doa, ya, penuh permohonan, penuh ucapan syukur, dan hidupnya selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Maka kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, hasilnya ayat yang ke-7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau rasa khawatir, ya, dikalahkan dengan doa, dengan permohonan, dengan ucapan syukur, dengan percaya dan dengan berserah, maka hatinya akan dilimpahi dengan damai sejahtera. Bukankah hidup ini butuh damai, butuh sejahtera? Ya, bukan berarti lain-lain tidak butuh. Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu akan diberikan dalam hidup kita kalau kita memiliki kehidupan itu diwarnai dengan sukacita yang mengalahkan kekhawatiran. Jadi kalau kita ada pergumulan, ada masalah dalam hidup kita, ya saudara, sebaiknya jangan kita cerita kepada orang-orang lain untuk mohon belas kasihan, ya saudara, tapi nyatakan kepada Allah. Ini Tuhan pergumulan saya. Ini Tuhan permohonan saya. Kita bawa dalam doa. Mungkin sekali belum dijawab oleh Tuhan, 2 kali. 2 kali belum dijawab, 3 kali. Dan seterusnya sampai Tuhan memberikan jawaban. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau dalam hal ini kita dapat menjaga hati kita, ya, terhadap hal-hal yang membawa kekhawatiran, dan itu semua kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Akhirnya, ya,
Tuhan memberikan itu sukacita. Dan sukacita itu terus kita pelihara dalam diri kita. Makanya Paulus punya moto yang luar biasa dalam pasal 4 ayat 12, ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini moto dari Rasul Paulus. Saudara, untuk memelihara sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan orang-orang percaya. Maka di sana Paulus katakan dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada yang merupakan hal yang rahasia. Baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan, semua dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Bukankah ini merupakan hal yang luar biasa? Selama kita bersama dengan Kristus, bekerja sama dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, tidak ada sesuatu yang rahasia. Ya, itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah dalam kesempatan ini. Paulus mengingatkan juga di dalam ayat yang ke-9 dalam pasal 4. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi di sini ditutup oleh Rasul Paulus, apa yang telah kamu dengar daripadaku, di situ dikatakan, apa yang telah kau terima daripadaku, ya, apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukan, lakukan, ya, dengan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari pada kesempatan pagi hari ini, biarlah kita pelihara sukacita dalam diri kita. Jangan sampai sukacita itu kalah dengan persoalan-persoalan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Biarlah sukacita itu tetap mewarnai hidup kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan saya yakin kalau sukacita itu kita miliki dalam hidup kita, ya, hidup kita akan penuh dengan rasa syukur di hadapan Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan berkat-berkat daripada Tuhan, karena Tuhan melihat hati kita itu penuh dengan sukacita. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati hidup kita, menolong kita agar kita selalu bersukacita dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Saya ingin ajak Bapak, Ibu, saudara sekalian menyanyi satu pujian. Kita akan nyanyikan dengan sepenuh hati. Kalaku cari damai. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Bersama Dia hatiku damai,
bersama Dia hatiku hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa kami perlu bersuka cita dalam segala keadaan. Kami tahu kondisi bangsa dan negara kami. Banyak orang susah, banyak orang takut, banyak orang khawatir. Banyak orang yang memiliki kehidupan yang tanpa harapan, penuh putus asa. Namun kami orang yang percaya kepadamu Tuhan, kami memiliki sukacita, memiliki kegembiraan karena Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa agar jangan sampai sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kami itu hilang, lenyap dari hidup kami. Jangan sampai persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup ini menggerogoti, merusak, menghancurkan sukacita yang Tuhan beri dalam hidup ini. Mari Tuhan tolong kami dalam situasi keadaan yang seperti saat-saat ini Tuhan. Biarlah sukacita-Mu terus mengalir bagaikan sungai yang mengalir dalam hati kami, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah mandek dalam segala situasi dan keadaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi ini. Berkati mereka. Iman mereka terus bertumbuh, terus kuat. Tubuh mereka terus diberikan kesehatan, kekuatan. Hidup hari-hari mereka terus dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dihindarkan dari segala penyakit, dihindarkan dari segala musibah, dihindarkan dari segala mara bahaya. Biarlah mereka selalu dalam pertolongan-Mu, berkat anugerah-Mu limpah dalam setiap kehidupan mereka. Kebutuhan hidup hari-hari kami yakin Engkau memelihara dan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan-Mu agar setiap jemaat, keluarga semuanya dalam sejahtera, dalam bahagia, dalam berkat anugerah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Jangan ada satupun mereka yang kecewa karena masalah yang ada. Tetapi pekerjaan semuanya diberkati, berhasil dan berlimpah-limpah dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara sekalian kita tadahkan tangan untuk terima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai juga anak-anak, agar damai sejahtera selalu limpah dan berkat-berkat daripada Tuhan limpah dalam setiap hidup mereka, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Saudara, sampai jumpa di ibadah kita minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Stay at home. God bless you all.
Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas